Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya dapat menyambung pelajaran kita dalam surat Al-Anbiya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan curahan rahmat Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi hari ini kita bicarakan ayat yang ke-92 dan seterusnya pada surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah umat kamu atau millah atau agama kamu sebagai umat atau agama atau millah yang satu. Ana rabbukum fa'budun. Aku, kata Allah SWT, Tuhanmu, fa'buduni. Asalnya fa'buduni, ada ianya. Ianya dibuang. Maka sembahlah engkau, maka sembahlah aku. Wa taqatta'u amrahum bainahum. Dan mereka memutus-mutus atau mencerai-beraikan amrahun, urusan mereka, yaitu urusan agama mereka di antara mereka. Kullun ilaina raji'un. Semuanya itu yang sudah tercerai-berai itu akan kembali kepada kami. Faman ya'mal minas shalihat, maka siapa yang beramal dari amalan-amalan yang saleh, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, fala kufrana li sa'i, maka usahanya itu tidak akan disangkal, tidak akan ditolak. Wa inna lahu katibun, dan sesungguhnya kami akan mencatatnya atau mencatat amalnya. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Dan tidaklah mungkin suatu kampung atau suatu negeri yang sudah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali di hari kiamat nanti. Ya. Ini kesimpulan dari kisah-kisah Nabi yang sudah diingatkan kepada kita. Mulai dari yang Nabi yang diceritakan dalam surat Al-Anbiya, semuanya membawa ajaran yang sama, yaitu ajaran tauhid,
mengesahkan Allah SWT, dan agama yang berserah diri kepada Allah SWT, yang berserah diri kepada Tuhannya. Maka sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul atau Nabi yang terakhir. Nah, itulah agamanya. Ya. Inna hadhihi, sesungguhnya ini, semua yang sudah dijelaskan sebelumnya dari kisah-kisah Nabi itu, dengan ajaran-ajaran tauhidnya, dengan ajaran-ajaran penyerahan diri kepada Allah SWT. Nah, itulah ummatukum ummatan wahidah. Ya. Millah kamu. Jadi jumhur mufassirin artikan ummah itu, umat itu dengan millah, yaitu agama. Ya. Kenapa agama disebut ummah? Karena ummah itu tempat berhimpunnya sekelompok manusia atau umat manusia ini dalam satu pusat. Nah, disebut umat. Maka agama adalah tempat berhimpunnya manusia. Maka disebut umat Islam, umat Kristen, umat Yahudi dan seterusnya. Ya, cuma kata umat ini juga berkembang artinya. Dengan arti bangsa juga. Sekarang umat itu berarti bangsa juga. Tapi di dalam konteks di sini, ummah di sini adalah agama. Sesungguhnya ini itu isyarah kepada musyaru ilainya, yang objek yang ditunjukkan itu apa? Yaitu ajaran para nabi. Ajaran para nabi merupakan agama kamu, ummatan wahidah, sebagai agama yang satu, tidak ada beda. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agamanya satu, yang dibawa terakhir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana rabbukum fa'buduni, dan aku adalah Tuhan, Rabb yang memelihara semuanya, tidak ada beda. Rabbul alamin, Rabbil alamin, ya. Tuhan segala alam, yang memelihara alam ini, yang mencipta dan memeliharanya. Fa'budun, ya. Jadi sembahlah. Jadi Rabb itu disembah. Jadi sini tidak sebut inni ilahukum. Karena ada pula orang yang bisa milah-milah uluhiyah, rububiyah. Di sini disebut Rabb, fa'budun. Jadi tidak dipilah-pilah apakah dia Rabb atau ilah, sama. Dia barangnya itu juga, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, objeknya satu. Jawab, ana rabbukum fa'budun. Akulah Tuhanmu, Rabb kamu, yang melihara kamu, yang mulai dari mencipta, memelihara, membesarkan, memberi rezeki, ya. Yang menjadikan kamu panjang atau pendek, gemuk atau kurus. Akulah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka sembahlah. Fa'buduni. Ya. Jadi kenapa nun itu diberi baris bawah? Itu tandanya ada yang dibuang, yaitu ya. Kalau tidak ada yang dibuang, itu nun itu berbaris atas, seperti lil alamina, ya. Rajimuna, ya. Katibuna, ya. Di sini fa'budu, ya, fa'buduni. Nun di situ tuh bukan nun fi'il mudhari, tapi nun wiqayah, yaitu karena adanya ya mutakallim.
Ya, yang dari jurusan bahasa Arab tidak ngerti. Ada ya yang berarti aku yang jadi bukan tanda tanwin. Nah, tapi kenyataannya seperti apa? Wa taqatta'u. Mereka memotong-motong. Asal arti memotong-motong. Arti mencerai-beraikan, berpecah belah. Ya, memecah belah urusan mereka, yaitu urusan agama mereka di antara mereka, sehingga dia menjadi potongan-potongan atau firqah-firqah, kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, setiap kelompok itu misah dengan yang lain. Tetapi semuanya itu akan kembali kepada Allah SWT. Siapa yang najiyah, kelompok najiyah, yang mempertahankan imannya, yang mukmin, yang mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat para nabinya, menjalankan agamanya dengan sebaik-baik. Itulah kelompok yang selamat nanti di akhirat. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Standarnya apa? Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala kufrana fi sa'i. Yang beramal amalan-amalan yang saleh wa huwa mu'min. Nah, ini syaratnya. Ini keyword. Password, kuncinya. Jadi tidak cukup dia amal saleh, tapi wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Maka iman itu adalah password untuk diterima amalnya. Kalau tidak terima. Wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yih. Maka tidak akan diingkari usahanya. Maksudnya diterima. Semua amalnya akan diterima. Wa inna lahu katibun. Dan sungguh ini kami mencatat. Jadi katibun banyak yang mencatat. Tercatat dia. Semua amal kita mulai dari yang kecil, yang sangat kecil, sampai kepada amal-amal kita yang besar-besar. Semuanya tidak terlewatkan. Ada catatannya. Ya. Semuanya akan kembali, termasuk yang sudah dibinasakan. Banyak negeri yang sudah dibinasakan. Itu pasti akan kembali, akan dibangkitkan kembali jadi haram itu yang mustahil. Jadi haramun pasti dia tidak akan terjadi, bahwa yang sudah dibinasakan oleh Allah itu tidak akan kembali, itu mustahil. Jadi pasti kembali. Nah, itulah peringatan Allah SWT kepada kita supaya kita tetap istiqomah. Ya. Sudah disampaikan, diingatkan nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada umat manusia ini. Nah, tapi karena memang manusia ini sudah ditakdirkan untuk memiliki otak dan pandangan yang berbeda-beda. Nah, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan dalam yang dari para nabi yang diutus oleh Allah SWT, yang membentuk agama yang terstruktur ajarannya menjadi sebuah agama. Yang pertama Yahudi. Sebelumnya belum ada. Itu agama para nabi, itu agama Islam. Ya.
Yahudi itu terpecah. Ya. Jadi ada yang ortodoks, itu yang kelompok-kelompok ekstrim, apa namanya itu, kelompok jumhurnya, yang ortodoks, yang hanya ingin menjalankan agamanya. Mereka tak peduli dunia. Masih ada sampai sekarang. Dan itu yang dominan di Knesset Yahudi, apa itu, Knesset Israel. Mereka megang tasbih, berzikir terus. Ya. Yang tujuan mereka ya kembali ke Palestina. Tidak ada yang lain. Ada yang kelompok konservatif. Unsur kelompok konservatif ini yang mempertahankan tradisi juga, tapi menerima modernisasi. Ya. Ada yang kelompok-kelompok rekonstruksi, itu hanya mementingkan kebudayaan. Ada yang kelompok-kelompok apa namanya itu, sekuler. Sekuler inilah yang banyak sekarang di Yahudi. Jadi itu kelompok-kelompok firqah-firqah dalam Yahudi. Dalam Kristen juga pecah juga. Dalam gereja ortodoks dari Katolik, Ortodok Timur, kemudian apa namanya, Protestan, pecah juga. Di Ortodok Timur ada aliran namanya Nestorian, ada Yakobian, dan seterusnya. Banyak firqah-firqah. Di dalam Islam juga banyak. Mula-mula muncul Khawarij. Khawarij yang pada mulanya isunya, masalahnya politik, tapi akhirnya membawa juga kepada agama, sehingga menimbulkan agamanya, pemahaman agamanya sendiri, beda dengan yang lain. Muncul lagi Syiah, ya, yang juga asalnya perbedaan politik, akhirnya juga membentuk pemahaman sendiri tentang agama. Kemudian muncul lagi yang jumhur, yaitu jamaah. Itu yang apa namanya, mayoritas. Lalu itu muncul lagi Mu'tazilah. Ya. Syiah, setelah Khawarij, Syiah, Jamaah, muncul lagi Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Ya. Jadi semuanya itu memiliki pemahaman agama yang berbeda-beda. Itu wataqatta'u amruhum. Entah berapa jumlahnya. Kalau Nabi menyebutkan, memberitakan 73 firqah. Siapa yang selamat? Yang selamat jamaah. Artinya ya yang banyak lah yang selamat. Tapi kalau dihitung 70, ya kalau dihitung induk-induknya tidak sampai lah. Ya mudah-mudahan semuanya selamat, kecuali satu yang mengingkari keimanannya, yang tidak beriman kepada Allah SWT. Ya, seperti orang-orang sekuler yang tidak lagi
menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya, yaitu sekuler. Di kelompok Yahudi itu sekuler menjadi mayoritas. Artinya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Artinya Tuhan itu sudah istirahat. Karena Tuhan itu sudah capek. Dulu menciptakan langit dan bumi, 6 masa, 6 hari. Pada hari Sabat sudah kelelahan. Maka istirahatlah Allah SWT. Tidak peduli lagi. Nah itu menurut ajaran orang Yahudi sekuler. Ya. Nah itulah himbauan dari Al-Quran supaya kita tetap istiqomah, ya, dengan amal yang soleh dan dengan iman yang penuh, supaya kita tetap selamat. Wallahu a'lam bishawab. Boleh sedikit kena ada acara kedua. Silakan. Di ayat 72 ini dikatakan ayat 1. Di ayat 3 dikatakan juga mereka satu kepala dalam urusan agama. Ini maksudnya apakah terpecah belah ini menjadi Islam, Nasrani, Yahudi dan Majusi, atau ada Sunni dan Syiah? Juga ada dikatakan juga firqah itu ada 70-an. Ada satu firqah Nahdiyah, firqah yang selamat. Itu maksudnya firqah yang mana? Ya, dalam semuanya, dalam terpecahnya agama-agama, munculnya Yahudi. Ya, Yahudi masih ajaran teologinya masih pengaruh dari ajaran-ajaran kuno. Terutama Tuhannya orang Mesir, karena orang-orang yang Bani Israel itu kan pindah ke Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka menjadi orang Mesir dan kepercayaannya dipengaruhi oleh kepercayaan Mesir kuno. Nah itu Nabi Musa yang Nabi Yusuf, mulai dari Nabi Yusuf berupaya untuk menjernihkan atau menunjukkan ke jalan yang lurus dengan akidah yang benar. Tapi mereka ya susah. Baru saja mereka diselamatkan melalui Nabi Musa, mereka sudah menyembah patung. Jadi akidah Yahudi itu sudah banyak campur, ya. Dan Al-Quran banyak berdialog dengan orang-orang Yahudi atau Bani Israel, karena memang ada komunitas-komunitas itu yang bermukim di sekitar di Jazirah Arab, terutama di Madinah. Ya. Al-Quran juga menggunakan simbol-simbol yang digunakan oleh Yahudi. Nah, tentu saja ajarannya tetap ajaran Nabi Musa. Dia ada ajaran tauhidnya. Dan simbol-simbol Yahudi itu hanya sebagai alat komunikasi yang tidak bisa diartikan dari dengan arti yang sebenarnya.
arti harfiah seperti tangan Allah terbelenggu, itu menurut mereka orang Yahudi. Maka kata Al-Quran, tangan Allah itu terbuka. Ya seperti itulah komunikasi Al-Quran dengan orang-orang Yahudi, dengan orang Bani Israel yang ada di sekitar Madinah ketika itu. Jadi semuanya, jadi firqah-firqah ya, munculnya agama-agama, sebenarnya agama tentu bedanya syariat di syariatnya. Syariat dari para nabi, mulai dari Ibrahim sampai kepada Nabi Yusuf, Musa, Sulaiman, Daud, dan seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu banyak karena beda pemahaman, maka muncullah baik di antar agama, antara Yahudi dan Kristen beda. Sudah cerai-berai. Yahudi menolak Kristen. Kristen berharap Yahudi percaya kepada Yesus. Tapi Yahudi tidak percaya, bahkan berupaya untuk membunuhnya. Demikian juga sampai itu di antara agama. Ya. Di dalam masa hidupnya Rasulullah SAW terjadi konflik-konflik dengan orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian dari intern agama itulah terjadinya firqah-firqah tadi, pemahaman agama dalam urusan agama. Yang mula-mula muncul adalah Jabariyah Qadariyah. Jabariyah itu kita tidak ada daya upaya sama sekali. Kita ini hanya seperti wayang yang digerakkan. Ya. Qadariyah, oh enggak, kita yang berbuat itu kita. Tidak ada campur tangannya Allah Ta'ala. Kita sudah diberi kuasa oleh Allah SWT. Ya. Dan perdebatan terus. Nah, menimbulkan Mu'tazilah, menimbulkan Syiah, Khawarij. Itu internal agama. Di Kristen juga seperti itu. Ya, antara dulu di Ortodok Timur itu dengan gereja Barat itu pecah. Apalagi setelah konsili Nicea itu, setelah ditetapkan Trinitas sebagai Tuhannya, sebagai sifat Tuhannya. Ya. Sedangkan gereja Ortodok Timur tidak mau terima. Akhirnya tokohnya dipenjara, diasingkan. Ya. Kemudian terakhir diracun. Itulah terjadinya dari di dalam internal agama semuanya. Jadi ayat ini umum menceritakannya perbedaan firqah-firqah yang terjadi baik dalam agama-agama maupun intern agama. Ya. Seluruh nabi Muslim, seluruh nabi mengajarkan umat muslimin. Jadi dalam perjalanannya, katakanlah tadi agama-agama lain itu tidak mau dikatakan dia umat muslimin, tidak mau dikatakan Islam. Asal kata Islam itu dari muslimin. Jadi
penjelasan sebenarnya kaum muslimin menyerahkan itu kemana apabila Ya, aslama yuslimu artinya menyerahkan diri total pada Allah SWT. Jadi itulah agama yang dianut oleh para nabi. Ya, dengan ajaran bahwa tempat kita berserah itu hanya satu, yaitu Allah SWT. Itulah yang berhak disembah, tidak ada yang lain-lain. Itulah yang mengatur hidup kita, yang memberi rezeki kita. Tidak ada yang lain. Kalau kita minta kepadanya. Nah, inilah ajaran murni yang diajarkan, yang disampaikan oleh Allah melalui para malaikatnya kepada nabi-nabi. Sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kenapa mereka? Tapi sekarang sudah banyak. Ada di video itu seorang profesor Yahudi itu mengakui seperti itu. Nah, Islam itu lebih murni dari agama-agama yang lain, termasuk Yahudi. Ya. Itu tergantung ya orangnya apakah menerima atau tidak, tapi faktanya seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi kita mungkin masuk ke acara, katanya ada acara kedua. Kita tutup dengan subhanallah. Wallahu waliyut taufiq wal ridha wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.